Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gunting Batu Kertas. Kali ini kita akan bongkar sebuah laptop dengan merek Lenovo V13014LKB ya. Nah, laptop ini mengalami kerusakan pada bagian input keyboard. Oke, mari kita bongkar. Langkah pertama, kita balik dan membuka beberapa baut yang ada pada bagian bawah ya. Ada sekitar 8 atau 7 buah baut yang akan kita bongkar. Jika sudah dipastikan semua skrup atau baut sudah terlepas semua ya, maka langkah selanjutnya ungkit pada bagian pinggir laptop. Perhatikan video. Kita gunakan alat pembuka case atau bisa gunakan benda sejenis ya, tipis asal jangan benda yang tajam. Nah, tekan dengan perlahan sampai casingnya terlepas atau berongga seperti video. Oke, jika sudah ada sela terbuka, tinggal kita ungkit semua bagian, biasanya akan lebih mudah ya. Nah, jika sudah hampir terlepas seperti ini, periksa dulu apakah ada kabel atau hal lain yang terhubung ke case ya, sebelum kita lepas sepenuhnya. Jika proses pelepasan case sudah selesai ya, maka proses selanjutnya adalah kita melepaskan kabel power ya, atau kabel baterai yang terinput pada motherboard ya, agar lebih aman. Ada 2 buah baut yang harus kita lepaskan untuk mencopot baterai ya. Oke, dan lanjut kita sekarang akan mencopotkan harddisk ya. Kita copot beberapa buah baut yang menyangga harddisk. Ada 2 buah baut. Selanjutnya kita lepaskan juga kabel fleksibel touchpad ya, dan kabel keyboard pada mainboardnya. Jangan lupa speaker dan lanjut kabel-kabel lainnya ya. Kita lepaskan semua yang terhubung ke motherboard ya. Dan untuk perangkat kipas juga kita lepaskan ya. Dengan melepaskan ada 2 buah baut ya. Lalu kabel yang lain kita lepaskan juga. Setelah dipastikan semua kabel dan H2 terlepas, maka bisa langsung kita lepaskan mainboardnya ya. Dan pada proses selanjutnya akan sedikit lebih rumit ya. Hal ini dikarenakan banyaknya penyangga atau pengunci dari plastik ya pada keyboard yang saya tunjukkan pada video. Untuk melepaskan pengunci keyboard yang terbuat dari plastik, di sini saya gunakan sebuah alat solder ya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk melapisi bagian LCD agar aman. Dan di sini saya mulai ya untuk memanaskan plastik pengunci keyboard ya. Perhatikan video. Dan pada proses ini cukup memakan waktu karena pengunci keyboard ini cukup banyak ya. Dan 2 lapis kalau nggak salah. Hati-hati dengan panas solder ya, jangan sampai terkena yang lain agar tidak merusak komponen laptop ya. Oke, di sini saya percepat ya prosesnya karena mungkin sangat lama. Setelah semua pengunci telah copot, tinggal kita ungkit saja ya, dikit demi sedikit dan hati-hati. Seperti dalam video, juga ada lemnya ya, lem pada bagian kipas. Kita copot. Dan setelah copot maka prosesnya belum selesai ya guys. Ada satu langkah lagi untuk mencopot pengunci keyboard yang terbuat dari plastik juga ya. Jadi kita solder lagi. Juga mungkin memerlukan sedikit banyak waktu ya. Saya percepat videonya. Ini adalah langkah terakhir. Dan setelah selesai maka tinggal kita ungkit sedikit demi sedikit ya dengan hati-hati, dan akan terlepas ya pengunci plastiknya karena telah kita solder ya. Sekarang kita bersihkan ya. Kita bersihkan terlebih dahulu dari kotoran-kotoran. Nah, ini adalah keyboard penggantinya dan saya beli di online shop ya guys. Untuk link produknya coba lihat di deskripsi video ya.
Dan sekedar info, ini seharga 100 sampai 150k ya. Lanjut kita pasang keyboardnya. Dan sekarang proses pemasangan keyboard baru, dan kita kunci lagi menggunakan solder, memanfaatkan bekas plastik pengunci sebelumnya ya. Videonya saya percepat kembali ya. Dan sekarang kita pasang kembali besi penyangga untuk keyboard ya. Hati-hati pada kabel fleksibel keyboard, jangan sampai tergores ataupun sobek ya. Setelah sedikit kita kunci, kita pasang kembali motherboardnya. Kita pasang kembali beberapa baut penyangga motherboardnya ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk membersihkan perangkat hardware kipas ya, dan kita pasang kembali perangkat-perangkat lainnya seperti harddisk, baterai, maupun kabel-kabel yang terhubung ke motherboard ya. Dan perhatikan juga pada saat pemasangan kabel fleksibel keyboardnya ya, itu harus dilipat ke samping kiri ya, baru kita inputkan ke motherboardnya. Setelah selesai pemasangan hardware dan beberapa bautnya sebagai penyangga sementara ya, sekarang kita tes, kita hidupin laptopnya dan kita coba tes keyboardnya apakah berfungsi atau enggak ya. Untuk di awal saya tes kecerahan layar laptop ya, dan ternyata berfungsi keyboardnya. Nanti kita tes lagi dengan pengetikan huruf dan angka ya. Dan sekarang saya tes dengan huruf dan angka ya, apakah normal. Oke, dan saya tes ternyata alhamdulillah normal ya. Dan untuk proses akhirnya tidak saya videoin ya. Jadi cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengikuti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.